Bagi yang tidak bisa mengikuti atau kalian mau melihat kembali rekaman Google Meet kita, bisa Ibu akan bagikan. Oke ya, mudah-mudahan tidak ada kendala di dalam perekaman nanti. Jadi untuk sementara hidupkan aja dulu layarnya, videonya, supaya nampak mukanya semua, mukanya yang cantik dan ganteng. Karena sudah lama kita nggak ketemu kan, sudah rindu Ibu melihat mukanya si Brian ini. Dengan ketawanya yang lebar, ya kan? Oke, mana nih si Margaret sama si Tua ini? Iya, Tua mana mukanya? Tua ini malu-malu ini ya. Oke lah, kita mulai saja ya, bisa? Kita mulai. Oke, Ibu bagi dulu. Ya, rupanya belum Ibu buka. Sebentar ya, Ibu buka presentasinya supaya kalian bisa mempersiapkan. Oke, persiapkan dulu buku, bos, dan Alkitabnya. Karena kita nanti akan banyak membuka Alkitab. Sudah? Oke. Sudah, Nak? Sudah siap? Oke ya, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini untuk materi pelajaran agama. Yuk, Ibu akan matikan lagunya, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kali ini yang berdoa bukan Ibu. Kali ini yang berdoa adalah kalian ya. Selamat siang Abang Fadli. Ya, yuk kita berdoa ya. Ibu minta Evelyn untuk memimpin dalam doa. Yang lainnya mikrofonnya dimatikan. Evelyn dihidupkan mikrofonnya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama dalam sistem daring. Semoga kita dapat memahami penjelasan dari guru kita yang Magnus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Kakak Evelyn. Yuk kita buka buku kita halaman 37 ya. Buku bos. Buku bos halaman 37. Sudah? Ibu akan keluarkan dulu presentasinya. Sudah nampak ya? Sudah, Bu. Oke. Oke ya, sudah nampak ya gambar presentasinya ya. Nah, di dalam pelajaran yang ke-9 judulnya apa di situ tertulis? Roh Kudus penolongku. Roh Kudus penolongku. Di dalam pengantar, ya, di dalam pengantar kita itu ada sebuah cerita. Kamu bisa baca di cerita itu. Ceritanya tentang seorang kakek-kakek yang membutuhkan pertolongan. Ya, siapa yang membutuhkan pertolongan kakek-kakeknya ini? Rupanya kakek-kakeknya butuh pertolongan. Robot yang menolong. Diceritakan di situ ya. Artinya apa? Ibu masuk ke intinya saja, bahwa manusia itu tidak dapat berdiri sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk aktivitas di dalam kehidupannya.
Ya, manusia membutuhkan orang lain, ya, untuk beraktivitas. Dan kita juga membutuhkan pertolongan, yaitu Roh Kudus. Rasul Paulus dan Silas adalah pelayan-pelayan Tuhan. Rasul Paulus dan Silas adalah pelayan-pelayan Tuhan yang juga membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Nah, sekarang di awal pelajaran kita, supaya kamu mengerti apa saja yang akan kita bahas, indikator dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan makna kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Yang kedua, menyebutkan alasan manusia membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Yang ketiga, menceritakan pengalaman pribadi ditolong Roh Kudus. Yang keempat, mendaftarkan contoh masalah yang membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Sekarang kita buka Alkitab. Semuanya ada Alkitabnya? Ya. Oke, buka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul itu perjanjian lama atau perjanjian baru, Nak? Perjanjian baru. Ya, perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kisah Para Rasul 16, buka. Ibu berharap kalian menyimak semua ya, karena nanti Ibu akan tunjuk kalian untuk membaca Alkitab. Ya, Kisah Para Rasul pasal 14 ayat Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Ya. 16 ayat 4 sampai 12. Sudah dapat? Oke. Kalau sudah dapat, kita akan baca. Ibu mau satu ayat satu. Tapi nanti kalau enggak kebagian jangan sedih ya, enggak apa-apa. Nanti masih ada pembacaan Alkitab yang lain. Jaya Ishak Saragi. Hidupkan mikrofonnya, yang lainnya dimatikan. Silakan baca ayat yang keempat. Oke, ya terima kasih. Kurang kuat ya. Oke, ayat yang kelima, Rauli Simanjuntak. Silakan dibuka mikrofonnya. Demikian jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Oke, terima kasih. Ayat yang ke-6, Tua 57. Ayat Tua, baca Alkitabnya. Mereka melintasi tanah Friga dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Oke, terima kasih. Ayat yang ke-7, Evelyn. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke dalam Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya, ayat yang ke-8, Reynaldo Simanjuntak. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Oke, 9, Brian Sinaga. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Oke, terima kasih. Ayat yang 10, Perahipo, atas nama Perahipo. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sini. Oke, terima kasih. Ayat yang 11, Kikim Simanjuntak.
Iya, sangat lembut sekali suaranya Kikim ya. Oke, ayat 12 Angeli Tania. Dari situ kami ke Filipi. Kota pertama di bagian Makedonia ini suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa. Oke, terima kasih atas bacaan firman Tuhannya. Nah, ini menceritakan tentang siapa? Rasul Paulus dan Silas. Paulus dan Silas adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tugas yang mereka lakukan adalah memberitakan Injil. Ya. Mereka memberitakan Injil ke Asia. Ya. Oke. Ya. Tetapi pada waktu itu Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ya. Kenapa? Karena rupanya di Makedonia ada orang yang perlu dilayani. Gitu ya. Siapa yang perlu dilayani? Ada seseorang. Makanya mereka tidak jadi pergi ke Asia, lalu mereka berlayar ke Makedonia dan mereka tiba di kota Filipi. Dan di sanalah dia memberitakan Injil. Roh Kudus mengarahkan pelayanan Paulus dan Silas, dan Allah tidak membiarkan Paulus dan Silas bekerja dengan akal dan pikiran mereka sendiri. Tapi Roh Kudus menolong mereka dan mengarahkan pekerjaan pelayanan mereka. Nah, ini berarti ada salah satu peranan Roh Kudus di dalam pelayanan Paulus dan Silas. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, terkadang kita bertanya-tanya di dalam hidup kita, siapa sih Roh Kudus itu? Atau pernah nggak kalian mendengar apa sih Roh Kudus itu? Kita hari ini belajar tentang Roh Kudus. Nah, pernah nggak kalian mendengar kata Roh Kudus? Kita diskusi dulu yuk. Pernah mendengar apa arti Roh Kudus? Iya. Saya tanya dulu. Evelyn, coba. Apa Roh Kudus itu? Nggak tahu. Hah? Apa Roh Kudus itu, Nak? Nggak tahu? Siapa yang bisa membantu Ibu mengerti apa itu Roh Kudus? Yo, apa Roh Kudus itu? Belum tahu? Ya. Siapa Roh Kudus itu? Kalau gitu, siapakah Roh Kudus itu? Ada yang tahu siapa Roh Kudus itu? Ada yang tahu siapa Roh Kudus itu? Nggak tahu juga? Tuhan Yesus. Ya, Apricia, siapa Roh Kudus itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Apakah Roh Kudus adalah Tuhan Yesus? Oke, Ibu tampung. Brian, Roh Kudus itu siapa? Pelayan Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan, kata Brian. Oke. Atau tua? Ayo. Tua, siapa Roh Kudus itu? Roh Allah. Roh Allah. Oke. Reynaldo, siapa Roh Kudus itu? Roh Allah yang menolong. Roh Allah yang menolong. Oke. Nah, yuk kita lihat presentasinya supaya kamu lebih memahami siapa Roh Kudus itu. Roh Kudus bukan Tuhan Yesus. Ini agak bingung kita ya. Roh Kudus bukan Tuhan Yesus, tetapi Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam diri manusia dalam bentuk roh. Artinya, Roh Kudus adalah Allah yang ada, tapi wujudnya tidak dapat kita lihat karena dia adalah
roh. Contoh, Ibu mau tanya sama kalian dulu. Kalian percaya nggak ada udara? Percaya. Percaya ada udara. Kenapa kalian percaya ada udara? Karena angin dingin akan merasakan anginnya. Iya, karena kita bisa merasakan udara itu. Tadi di kelas 5B bilang begini, Bu, ya percayalah ada udara. Kalau nggak ada udara kita mati. Iya kan? Ah, iya benar ya. Kalau nggak ada udara kita memang mati karena kita nggak bisa menghirup oksigen. Makanya saya percaya ada udara. Kita bisa merasakan udara dan kita percaya udara itu ada. Sama seperti roh. Roh itu juga begitu. Ya. Kita tidak bisa melihat roh itu, tetapi kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kembali, Roh Kudus dapat kita rasakan, tetapi tidak dapat kita lihat. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah salah satu bentuk pribadi Allah. Ngelek, Bu. Iya. Apa? Apa, Nak? Ayo, Brian, dimatikan mikrofonnya dulu ya, Ibu matikan ya. Jangan dihidupkan dulu ya, supaya kamu bisa dengar. Roh Kudus adalah salah satu bentuk pribadi Allah. Kenapa Ibu bilang Roh Kudus adalah salah satu bentuk pribadi Allah? Karena Roh Kudus, karena Allah itu ada 3 pribadi. Yang pertama, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Iya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Bentar ya, Nak. Nah, oke. 3 pribadi tetapi satu. Ya. Itulah yang namanya Allah Tritunggal. Itulah Allah yang hadir dalam 3 wujud atau 3 pribadi dengan tugas yang berbeda-beda, dengan peranan yang masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah Allah Tritunggal itu? Allah Tritunggal itu yang pertama adalah Allah Bapa. Allah Bapa adalah sebutan bagi Allah yang menciptakan manusia dan seluruh isi dunia. Dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sudah jelas dikatakan yang menciptakan dunia adalah Allah Bapa. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, bahkan kelas 5 di awal kita sudah belajar tentang penciptaan. Berulang-ulang kali kita diajari untuk memahami akan penciptaan. Siapa yang menciptakan? Adalah Allah Bapa. Siapa yang mengatur segala isi dunia? Adalah Allah Bapa. Tidak dikatakan dalam Alkitab Yesus menciptakan, tidak. Tetapi yang dikatakan di dalam Alkitab Allah berfirman, Allah menciptakan dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi Allah Bapa adalah Allah pencipta. Yang kedua adalah Allah Anak. Allah Anak adalah sebutan bagi Yesus Kristus yang telah turun ke dunia dalam bentuk manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, kita mengenalnya melalui pemberitaan Alkitab. Ya, kita melihat karya-karya Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah sebutan bagi Allah yang hadir dalam bentuk roh dalam hati dan diri manusia. Dan kita mengenalnya melalui suara hati kita yang menuntun kepada kebenaran. Nah, ini ada skema ya.
Ya, ada skema, ada gambar Father, Son, Holy Spirit. Tetapi satu Allah, one God. One God, ya. 3 pribadi tetapi adalah satu Allah. Bukan berarti Allah orang Kristen ada 3, tidak. Satu, tetapi memiliki 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, Ibu tidak akan bahas panjang lebar karena teman-temanmu di kelas 5B sudah mendesak minta linknya ya. Jadi Ibu akan secara globalnya aja. Ya, gambar yang sebelahnya dikatakan Allah Bapa bukan Allah Putra, Allah Putra bukan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Mereka memiliki pribadi, mereka memiliki peran yang berbeda. Kamu bisa melihat nanti ya di dalam Yohanes 8 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, dan Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Itu jelas dikatakan ya bahwa mereka memiliki pribadi yang berbeda-beda. Nah, kalau di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ada satu cerita. Ya. Dan itu menunjukkan alasan mengapa Roh Kudus diberikan kepada manusia. Allah tahu bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Allah tahu manusia akan hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, dan penderitaan. Oleh sebab itu, Allah mengutus penolong, memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Dia berkumpul di dalam satu rumah, mereka berdoa, mereka meminta pertolongan Tuhan. Dan mereka mengingat janji Tuhan Yesus bahwa akan memberikan penolong bagi mereka. Dan tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Lalu angin keras itu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Dan muncullah lidah-lidah api di atas kepala mereka. Dan ketika lidah-lidah api itu muncul di atas kepala mereka, semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Ingat, bahasa roh ini adalah karunia. Ya, karunia yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa memakai bahasa roh kalau Tuhan memberikan karunia itu di dalam kehidupan kita. Dan tidak asal-asalan kita sampaikan, harus ada yang bisa mengartikan apa yang kita katakan. Tentunya untuk menyatakan kebenaran. Ya, sama seperti murid-murid pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus. Nah, karena angin yang keras tadi, berkumpullah mereka orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Lalu orang-orang Yahudi itu merasa heran karena para murid-murid Tuhan Yesus tiba-tiba bisa berbagai bahasa. Ya. Petrus yang tadinya takut ada di dalam rumah, mereka berani memberitakan Injil. Mereka memberitakan apa yang tertulis dalam Alkitab, bahwa Tuhan Yesus disalibkan untuk dan mati untuk semua orang. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ketika banyak orang mendengar itu, mereka bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan agar bisa menerima Roh Kudus. Tentunya kita bisa menerima Roh Kudus kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya ada 300 orang Yahudi mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Anak-anak, rupanya janji Roh Kudus itu sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 berkata, "Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Sudah dinubuatkan dan digenapi di dalam perjanjian baru. Ini bukan satu hal yang asing lagi. Nah, ini ya, mengapa Roh Kudus diberikan Allah bagi manusia? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa para murid nanti akan mengalami banyak hal yang dapat membuat mereka merasa sedih dan takut setelah Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini. Ingat tadi cerita tadi, setelah Tuhan Yesus mati lalu dia bangkit naik ke surga, murid Tuhan Yesus menjadi takut, dia berkumpul dan berdoa. Tapi ketika Roh Kudus diturunkan atas mereka, mereka mulai berani untuk memberitakan kasih Tuhan.
Karena itulah Tuhan Yesus memberikan penolong bagi manusia untuk menghadapi rasa takut itu. Dan ibu percaya kalian juga pasti pernah mengalami rasa takut. Ada penolong. Siapa? Yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus diberikan Tuhan untuk menyertai dan menolong umat manusia. Apa aja sih peranan Roh Kudus? Ya, fungsi Roh Kudus dalam kehidupan manusia banyak peranan Roh Kudus itu. Nah, tapi ibu akan mencoba untuk menyingkatkannya ya, supaya lebih singkat ya, merangkumkannya. Yang pertama, menginsafkan manusia akan dosa. Jelas. Yohanes 16 ayat 8. Menyatakan manusia akan dosa, menginsafkan ya, mengingatkan bahwa manusia itu berdosa. Yang kedua, Roh Kudus mengerjakan pembaharuan dalam hidup kita. Ingat pembelajaran kita yang kemarin. Ya, pelajaran yang ke-8, perubahan diri. Kita tidak akan bisa mengalami perubahan diri kalau kita tidak sadar bahwa diri kita bersalah. Siapa yang membuat kita berpikir bahwa diri kita salah? Yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengubahkan konsep pikiran kita dan hati kita dan kemauan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, makanya di dalam kitab Titus pasal 3 ayat 5, Roh Kudus mengerjakan pembaruan dalam hidup kita. Yang ketiga, menjadi penolong. Yohanes 14 ayat 16. Yang keempat, memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Yang kelima, memberikan hikmat dan wahyu. Yang keenam, memimpin hidup kita sebagai anak Allah. Yang ketujuh, menolong mematikan perbuatan-perbuatan daging. Apa aja perbuatan daging? Egois, ya kan? Kecongkaan. Apalagi perbuatan daging? Suka mencontek, ya kan? Perbuatan daging adalah perbuatan-perbuatan dosa yang memberikan kita kepada buah roh. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang masih ingat buah-buah roh? Banyak ini buah-buah roh ini nak. Ada yang ingat? Ayo, Renaldo, ingat apa itu? Satu aja buah roh. Apa? Apa Renaldo buah roh? Sukacita. Oke, bagus. Joel, buah roh apa itu? Aduh, ini ada lagunya yang selalu kita nyanyikan. Ayo, buah roh apa aja? Tua? Damai sejahtera. Oke, Margaret? Sukacita. Sudah tadi Renaldo sudah bilang sukacita. Brian, apa buah roh Brian? Hah? Apa Bang Brian? Evelyn apa? Buah roh apa yuk? Kesabaran, ya. Angeli? Kebenaran. Iya, kebenar. Albert? Sucian. Kesucian, bukan suci. Ya, kesucian. Apa lagi? Iya. Banyak ya. Kasih, sukacita. Terus apa? Damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Ya kan? Apa itu pengendalian? Misalnya si Brian tadi kan jengkel dia sama si Joel, misalnya nih. Misalnya ya. Ih, mau kutumbukkan aja si Joel ini. Misalnya, ya kan? Jengkel kali aku nengok si Joel, kutumbukkan aja lah si Joel ini. Pinjam terus punyaku misalnya, ya kan? Lalu Roh Kudus berbicara melalui hati nurani si Brian. Gak boleh, kita harus mengasihi. Wah, ya kan? Dan akhirnya si Brian, oh iya, aku harus mengasihi si Joel. Nah, ada perubahan diri. Nah, itulah namanya pengendalian
diri. Ya, Joel bilang, kenapa aku Bu contohnya? Nggak apa-apa karena abang ganteng. Makanya ibu jadi contoh, abang Joel jadi contohnya ya. Nah, oke. Nah, itu contoh ya, nggak apa-apa jadi contoh, harus bersyukur dong kan. Nah, ya kan Brian. Nah, itu namanya pengendalian diri ya. Lalu apa lagi? Banyak. Menolong kita berdoa yang benar. Tadi Evelyn sudah berdoa ya. Siapa yang menolong? Roh Kudus. Menjadi meterai dan jaminan bagi orang percaya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu akan dimeteraikan di dalam hati kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan Roh Kudus itulah yang akan menolong kita di dalam pertumbuhan iman kita ya. Lalu yang 10, memberi kita kuasa untuk menjadi saksinya, memberi keadilan, menyertai orang percaya, menjadi penghibur orang-orang percaya, memberikan kemerdekaan, memberi karunia, mengubah orang menjadi seperti Kristus, menjadikan kita anak-anak Allah. Nah, ini nanti Ibu akan rangkumkan dan Ibu akan berikan materinya kepada kalian yang Ibu sharekan kepada wali kelas ya. Hari Senin bisa diambil, tapi Ibu juga akan bagikan melalui classroom nanti ya, nanti siang, dan juga tugasnya. Oke, lalu bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Ayo, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup Brian? Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita melalui apa? Pikiran dan hati nurani kita yang berbicara, yang menuntun kita akan kebenaran ya. Ibu percaya kalian semua pasti punya karunia-karunia yang diberikan oleh Allah bagi kita semua. Kakak Evelyn dikasih karunia oleh Tuhan banyak ya, bisa bermain piano, pandai menari, pintar, banyak karunia, jadi harus bersyukur. Brian juga dikasih karunia oleh Tuhan, dia banyak temannya, dia pandai bergaul, harus bersyukur. Abang Joel juga dikasih karunia oleh Tuhan, mampu menjadi pemimpin yang handal. Nah, bagus. Angelita Nia juga diberi karunia oleh Tuhan untuk memperhatikan ya. Semua ibu percaya pasti kalian diberikan oleh Allah karunia-karunia tersendiri, termasuk tua ya. Tua juga diberi karunia oleh Tuhan. Jadi seharusnya kamu bersyukur. Dan Roh Kudus itulah yang menolong kalian untuk menggali karunia Tuhan itu untuk dipakai bagi kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Ingat, lakukanlah apa yang menjadi kebenaran di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Nah, ada pertanyaan anak-anak? Sudah jelas? Sudah? Kalau ada pertanyaan boleh WA Ibu secara pribadi ya. Kelas 3B tadi banyak sekali pertanyaannya. Jadi Ibu tadi bilang udah kita lanjutkan melalui chat pribadi aja ya, karena kelas 5C sudah menunggu. Rupanya benar ya, tadi kita sudah terlambat masuk. Ya, kalau ada pertanyaan belum mengerti tentang Roh Kudus, kalian bisa chat pribadi Ibu ya. Kita akan diskusi bersama-sama. Minggu depan kita akan ulangan. Ya. Memang Ibu tidak akan tulis di situ ulangan. Kalian bisa lihat di dalam materi yang Ibu kasih dan juga lihat di dalam Alkitab. Boleh. Materi kita 2 pelajaran. Pelajaran 8 dan pelajaran 9. Pembaruan diri dan Roh Kudus penolongku, ya, itu untuk minggu depan. Nanti siang mungkin sekitar jam 1 Ibu akan bagikan soal latihan untuk pelajaran 9 ya, melalui classroom ya, sekitar jam 1 ya Nak, karena sebentar lagi Ibu masuk di kelas 5D. Jadi kita tunggu ya, kita tunggu kelas 5D dulu. Jadi sekitar jam 1 kalian bisa buka di classroom kalian untuk tugas hari ini dan juga materi pembelajaran yang akan Ibu bagikan melalui PDF
Kalau kalian mau minta soft copy-nya bisa. Soft copy-nya nanti akan dibagikan melalui wali kelas. Hari Senin boleh kalian ambil di wali kelas, ya. Sudah paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada, kita akan tutup pertemuan kita hari ini ya. Kita akan berdoa. Ibu mau Nathanael ya? Nathanael atau siapa ya? Adiknya Nathanael? Atas nama Perahipo ya, kalau nggak salah. Yuk berdoa yuk. Bisa Abang? Ya, atas nama Perahipo. Bisa memimpin dalam doa? Bisa, Bu. Ya. Yuk semuanya dimatikan ya. Jadi atas nama Perahipo akan memimpin di dalam doa. Ya, yuk Perahipo, silakan hidupkan mikrofonnya. Kita akan berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ya. Oh, udah keluar. Ya, nggak bisa ya. Oke. Kalau begitu, Ibu minta Renaldo ya untuk berdoa, bisa ya Renaldo? Atas nama Renaldo Simanjuntak ya. Yuk kita berdoa, Renaldo yang akan pimpin. Yuk, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, makasih Tuhan karena Engkau sudah melindungi kami sampai hari ini, dan lindungi jugalah kami untuk hari ke depannya. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada kami dan semua keluarga kami dari virus yang saat ini menyerang negara Indonesia. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berikanlah rezeki kepada orang tua kami agar dapat membayar uang sekolah kami. Kiranya Engkau juga memberikan kepintaran kepada kami agar dapat menjawab soal-soal yang diberikan guru. Makasih Tuhan, amin. Oke, amin. Terima kasih Renaldo atas doanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Tetap jaga kesehatan ya nak. Ya, tetap semangat, sukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Jadi tetap sukacita di hadapan Tuhan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Ibu live ya. Karena Ibu masuk di kelas 5D. Dadah. Ada Bu. Udah ditunggu kelas 5D. Udah tangtung. Bu, jam berapa? Kenapa kok kelamaan di satu kelas? Kelas 5A sama 5B apa nih? Kasihan kakak. Iya. Udah ya, tapi kakak asik ngomong terus. Maka tadi kak apa tadi? Oke. Yang udah itu katanya udah tapi ngoceh terus mulutnya katanya. Sabar, jam 11 memang janjinya.